kita yang masih belum benar, buat kita yang masih belum baik, ada celah buat kita memperbaiki diri. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Quran itu bahwa orang-orang musyrik, kemudian orang-orang kafir itu ada celah. Ya, karena kalimatnya nggak pakai abadah. Kalau orang mukmin, insya Allah selama-lamanya kita di surga. Kemudian, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Apa maksudnya Allah ridho kepada mereka? Allah akan memberikan sesuatu apabila kita terima itu, kita merasa cukup dan puas. Berarti Allah ridho. Misalkan gini, kita dapat gaji nih, dapat rezeki, kita puas dengan itu, berarti itu Allah ridho gitu. Jadi gampang. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita merasa puas dan kita merasa tenang dengan pemberian Allah itu, kita tenang. Itu berarti tanda-tanda Allah ridho. Tapi kalau kita dapat sesuatu yang ada malah makin resah, nggak benar-benar, itu berarti Allah nggak ridho. Kan banyak orang dapat duit tapi dia nggak tenang, banyak kan? Banyak. Makanya ada ulama mengatakan kita yang kerja usaha ada 3 ciri kerja usaha kita itu dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya bahas dulu. Ciri kerja usaha yang Allah ridhoi, pertama, apabila kerjaan kita kemudian lagi usaha kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita kerja usaha justru kita malah makin malas sholat, makin malas ibadah, makin malas kumpul-kumpul untuk gotong royong, makin malas kita untuk ibadah kepada Allah, itu ciri bahwa kerjaan kita, usaha kita Allah nggak ridho. Ya, introspeksi diri sendiri aja. Kira-kira gimana dengan usaha yang sekarang dan kerja sekarang? Kok saya kerja di situ makin jauh ya? Kok malah makin nggak benar ya? Itu tanda-tanda Allah nggak suka, Allah nggak ridho dalam kerjaan usaha kita. Yang kedua, Allah ridho dengan usaha dan kerjaan kita apabila apabila kerjaan usaha itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, ya, buat dirinya, buat keluarganya, itu ada manfaatnya. Kalau dia nggak bisa ngasih manfaat, itu nggak ada tanda-tanda. Contoh, ada orang gajinya besar, rumahnya mewah, tapi buat nyumbang susah. Ada nggak? Ada. Bila nulis aja nih, ributnya gede banget. Nulis ada event apa, tapi punya doang gede, bayar kagak, paling bener, nggak ada manfaatnya. Di masyarakat itu nggak ada manfaatnya. Berarti kesibukan dia itu nggak ada manfaatnya. Itu tanda-tanda Allah. Padahal kata Rasulullah kan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia bisa ngasih manfaat. Kalau memang kerjaan kita, usaha kita nggak bisa ngasih manfaat buat orang lain, buat keluarganya dan dirinya, berarti tanda-tanda usaha itu nggak Allah ridhoi. Yang ketiga, kita kerja usaha hasilnya tidak cukup, yang ada utang makin nambah, nah tanda-tanda Allah nggak ridho, nggak suka. Kerja gajinya 3 juta, kemudian 10 juta. Maaf, gajinya 3 juta, buat ongkosnya berapa? Sekian lah, nombor. Nah, kalau ada 3 ciri ini pada diri kita, segeralah ganti kerjaan, segera ganti kerja, segera ganti usaha. Ya, semoga kita dapat semuanya ya. Dapat bisa ridho. Nah, kemudian yang sebut kita ridho kepada Allah adalah kita ikhlas dengan semua ketentuan Allah. Kenapa? Orang yang ridho kepada Allah, ridho dalam ketentuannya, nggak ada yang berat. Taknya. Wah, hari ini belajar dia mandek banget ya, penghasilan ya, gitu kan, jangan kagak laku gitu kan. Orang kalau yang nggak ikhlas, nggak ridho dengan kodrat Allah itu pasti kan ngeluh, pasti ngeluh. Tapi orang yang memang oh ya sudah kodrat Allah, terima aja, Allah akan kasih ketenangan buat kita. Jadi ciri-ciri orang yang Allah ridho adalah dia akan selalu kasih ketenangan dalam hati. Fisarra wal baik dalam sempit maupun dalam luang, dari kaya, miskin, waktu luang, waktu suntuk, dia tenang, nggak gegabah, nggak gelisah. Tanggal 20 belum berangsur wajar, pusing wajar, tapi jangan sampai pusingnya kita itu justru malah melupakan buat tenang. Insya Allah itu akan kasih apapun yang diinginkan. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min
ayat asal. Kan seringkali Pak, kita giliran kepepet tuh baru datang pertolongan. Sering nggak sorry? Kita mau ada pembayaran, dapat pusing, begitu. Begitu udah dapat waktunya, ada aja tuh Allah nolong. Pernah nggak begitu? Sering. Ya mungkin itu karena Allah sayang sama kita. Seringkali doa tidak datang tepat waktu, tapi dia akan datang tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Dan terakhir, orang-orang yang Allah ridhai siapa? Dari kalimat khasyah Allah. Ciri-ciri orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridhai adalah orang-orang yang khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah. Ulama mengatakan ada perbedaan antara khasyah dan khauf. Khauf itu takut, khasyah juga takut. Bedanya, kalau khasyah itu takutnya kelewatan, Pak. Jadi udah nggak berani duluan tuh dengan khasyah. Tapi kalau khauf itu masih ada berani dikit. Kita nih, ya kan? Takut sama neraka Pak. Takut sama neraka, tapi masih mau, itu kita khauf. Tapi namanya khasyah itu udah nggak berani sama sekali. Nah, siapakah makhluk Allah yang paling khasyah? Allah jelaskan dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi makhluk yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Nah, berdasarkan ayat tadi, maka orang disebut ulama syaratnya dua. Pertama, dia punya ilmu, ulama. Kalau dia bodoh nggak bisa jadi ulama. Kalau punya ilmu nggak bisa ngaji, gimana menjadi ulama? Ya kan? Yang kedua, syarat ulama dia khasyah, takut. Jadi kalau ada ulama yang berani ngaku ulama tapi berani menghukum Allah, itu bukan ulama. Bukan ulama. Ilmunya banyak tapi kerjanya kata-katain orang, kemudian nipu orang, itu bukan ulama. Itu cendekiawan, orang pintar doang, tapi bukan ulama. Baik, sampai sini ada mulanya. Ini jelas ya, aku bingung banyak. Oke, saya simpulkan saja. Mungkin dari kesimpulan bisa dipahami. Dan ini ada beberapa inti poin yang kita. Pertama, kita akan selalu membutuhkan Rasulullah sebagai bayina, sebagai penjelas. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada secara jasa, tapi beliau akan tetap hadir melalui apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita bingung, lihatlah Al-Quran. Karena Rasulullah ini taraktu itu memberi aku telah wariskan kepada kamu dua Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Allah katakan di sini adalah orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, menyembah Allah. Itu orang-orang yang terbaik, iman dan amal saleh. Orang yang terburuk adalah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Ini apa namanya punya? Orang yang terburuk adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat. Intinya orang yang tidak beriman kepada Allah adalah seburuk-buruk penciptaan. Makanya dikatakan manusia bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih rendah daripada binatang. Yang terakhir, bahwa orang-orang yang Allah ridhai adalah orang-orang yang selalu Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan. Dia akan merasa cukup, dia akan merasa tenang, dia merasa nggak gelisah. Dan apapun dia dialami dalam hidup ini, dia nggak pusing. Yang terakhir, bicara masalah banyaknya perbedaan, perpecahan dan sebagainya, nggak usah kaget. Ini sudah disinyalir oleh Rasulullah, oleh Allah bahwa memang Islam itu akan pecah ke dalam beberapa golongan. Nggak usah ribut bahwa saya yang paling benar, dia yang paling benar. Tinggal lihat aja petunjuk Rasulullah. Apa petunjuknya? Setiap orang yang mengikuti aku dan sahabatku, mereka lah nanti yang masuk surga. Itu kesimpulan yang dapat saya tarik dari Al-Baqarah. Baik, sebenarnya ada yang mau tanya ya? Dunia ini kan luas. Allah menurunkan nabi-nabinya itu kan ke beberapa tempat gitu. Dan tak jarang di satu tempat pun dan di waktu yang sama pun Allah menurunkan beberapa rasulnya di situ. Nah, di mana yang tempat-tempat yang
yang mungkin saya belum pernah dengar ada seorang nabi yang turun di sana. Tapi kan manusia itu ketika dilahirkan dia membawa membawa rasa ketuhanan dia itu tetap ada tuh. Rasa apa? Ketuhanan dia memiliki rasa betul-betul tuh ada. Tapi untuk yang daerah-daerah, tempat-tempat yang saya belum pernah dengar bahwa di situ pernah diturunkan Rasul misalnya, itu dia mengikuti agama itu gimana tiba-tiba kok bisa jadi agamanya misalnya.